Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ika Kuratul Afifah dan Ibu Atika Yahdiani Ihsani selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pangan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai smart packaging pengemas edible antimikroba berbasis pati. Nah, untuk anggota dari kelompok 2 itu sendiri ada yang pertama Uswatun Hasanah dengan NIM 2007, Tri Nur Hidayah dengan NIM 2019, Ursila Khairunisa dengan NIM 2042, Farasdak Az-Zahra dengan NIM 2101, Siti Maratus Solihah dengan NIM 2107, dan Rizka Diani dengan NIM 2155. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama. Kita sebelumnya harus tahu dulu nih, smart packaging itu apa sih sebenarnya? Nah, smart packaging adalah bentuk kemasan inovatif atau inovasi baru gitu yang diterapkan pada produk makanan untuk meningkatkan, menggabungkan dan memperluas fitur utama kemasan tradisional itu sendiri. Jadi ini itu termasuk inovasi baru dari bentuk kemasan yang sudah ada gitu. Hal ini dimaksudkan untuk mengikuti perubahan zaman dan juga lingkungan, bagaimana kita bisa merespon perubahan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk fungsi dari smart packaging sendiri ialah untuk menjaga keberlanjutan rantai pasok makanan, kemudian juga bisa untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan ketertelusuran dari pangan itu, autentikasi dan integritas, dan alternatif penggunaan pengawet dan bahan tambahan pangan. Untuk jenis dari smart packaging sendiri ada dua. Yang pertama ada active packaging dan yang kedua ada intelligent packaging. Yang pertama active packaging itu ialah pengemasan yang dirancang untuk memperpanjang umur simpan atau mempertahankan atau memperbaiki kondisi pangan yang dikemas. Sedangkan untuk intelligent packaging sendiri ialah merupakan teknologi pengemasan yang dikembangkan dengan tujuan untuk memantau kondisi dari pangan itu, kemudian juga kondisi lingkungan di sekitar dari pangan tersebut. Sistem pangan dari intelligent packaging sendiri mampu secara cerdas menjalankan berbagai fungsi seperti penginderaan, mendeteksi, melacak, merekam, dan mengkomunikasikan kualitas atau kondisi produk pangan di sepanjang rantai makanan, termasuk selama distribusi dan penyimpanan. Jadi perbedaan dari aktif dan intelligent packaging ini, kalau aktif packaging itu bertujuannya untuk memperpanjang masa simpan pangan. Kemudian kalau untuk yang intelligent packaging sendiri itu untuk memonitor kondisi pangan yang dikemas. Baik, selanjutnya edible antimikroba edible sendiri itu bisa diartikan sebagai bisa dikonsumsi, yang mana artinya bisa dikonsumsi secara aman dan nyaman. Adapun perbedaan edible coating dan edible film, yaitu edible coating bisa diaplikasikan secara langsung dan di permukaan bahan pangan, sedangkan edible film merupakan lapisan tipis yang dicetak dalam bentuk lembaran, baru setelahnya digunakan untuk membungkus bahan pangan. Pengemasan dengan teknik edible coating atau film ini merupakan salah satu teknik pengawetan modern yang bermanfaat untuk memperpanjang umur simpan serta memperbaiki kualitas produk pangan. Adapun keuntungan dari edible antimikroba berbasis pati ini yaitu keuntungannya coating atau film yang terbuat dari polisakarida atau karbohidrat, protein, dan lipid memiliki banyak keuntungan seperti biodegradable, dapat dimakan, biokompatibel, tampilan yang menarik, dan kemampuan untuk berfungsi sebagai penghalang
terhadap oksigen dan tekanan fisik saat diangkut dan disimpan. Adapun kelemahannya, film atau lapisan yang dapat dimakan ini mempunyai kelemahan misalnya karena sifat hidrofilik pati dan elastisnya yang rendah, film pati mudah rusak dan sobek. Selain itu juga memiliki sifat penghalang yaitu yang rendah terhadap uap air. Selanjutnya sampaikan rekan saya. Baik. Untuk karakteristik dari edible coating antimikroba ini, yaitu sifat fisik dari bahan pengemas akan berubah jika antimikroba ini ditambahkan ke dalam edible. Lalu menurut penelitian oleh Pranoto pada tahun 2005 dan Meizura pada tahun 2007, penambahan konsentrat bawang putih ke dalam edible film ini akan menurunkan kuat tarik. Yang ini berfungsi sebagai plasticizer, dan minyak asri yang terkandung dalam film ini meningkatkan fleksibilitas rantai polimer. Lalu sebaliknya, perpanjangan putus atau elongation at break ini tidak mengalami perubahan yang signifikan sehubungan dengan jumlah minyak yang ditambahkan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa suhu transisi gelas film sangat dekat dengan suhu ruang atau suhu pengujian. Akibatnya, film cukup kaku dan mengubah elongation of break. Nah, untuk permeabilitas uap air, ini tidak dipengaruhi oleh penambahan minyak asiri dengan konsentrasi rendah yang hanya 0,3%. Sebaliknya, konsentrasi yang lebih tinggi akan meningkatkan permeabilitas uap air tadi dengan menambahkan minyak asiri yang bersifat hidrofobik. Dan interaksi antar molekul dalam struktur matriks ini akan ditingkatkan, yang menyebabkan transfer uap air. Baik, untuk karakteristik selanjutnya dari edible coating antimikroba yaitu dipengaruhi oleh penambahan bahan antimikroba dalam bentuk rempah, terutama mengenai persen pemanjangan atau elongasi. Bubuk kayu manis memiliki pengaruh paling besar terhadap kuat tarik, diikuti oleh bubuk kopi, lada, dan juga cengkeh. Sementara itu, untuk bubuk kopi, kayu manis, dan madu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persen elongasi. Dan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran partikel terhadap sifat mekanik film. Kemudian, karena tingginya hidrofobisitas kitosan, penambahan kitosan ke dalam komposisi film berfungsi untuk mengurangi kelarutan air film berbasis pati, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Pankoses et al. Pada tahun 2009 menyatakan bahwa edible film yang terbuat dari kitosan dan tapioka memiliki sifat permeabilitas yang lebih tinggi daripada film yang terbuat dari kitosan, yang membuatnya fleksibel, transparan, dan juga kuat. Kitosan sendiri bersifat hidrofobik, jadi menambahkan kitosan ke dalam lapisan film edible coating akan memperhalus permukaan lapisan dan meningkatkan penahanan air dan juga sifat tahan panas komposit berbasis pati. Ini karena ikatan hidrogen antar tapioka dan juga kitosan akan mengurangi kemampuan hidrofiliknya, sehingga mengurangi kecepatan transmisi uap air pada edible coating antimikroba berbasis pati. Lanjut. Selanjutnya yaitu edible coating antimikroba dapat diaplikasikan pada buah-buahan, terutama pada buah terolah minimal seperti pepaya dan apel, melon, apel, dan stroberi atau sayuran seperti wortel, makanan laut, dan roti seperti yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang telah dilakukan penelitian. Di Indonesia juga ada berbagai jenis pati seperti garut dan tapioka, seperti hidrokoloid, seperti kitosan dan alginat yang telah digunakan untuk pelapis makanan. Antara lain contohnya yaitu buah nangka kupas, lempuk durian, dan salak pondok adalah beberapa bahan yang telah dikemas. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa edible berbasis pati dengan bahan antimikroba ini
membuat bahan pangan lebih aman bagi kesehatan dan juga dapat meningkatkan daya tahan dan kualitas selama penyimpanannya. Jadi ini bisa menambah masa simpan dari suatu bahan pangan seperti itu. Nah, dalam melakukan penggabungan bahan antimikroba dalam edible film atau edible coating ini dapat meningkatkan masa simpan dan stabilitas bahan pangan karena bahan aktif antimikroba ini memperkuat sifat penghalang dari lapisan tersebut. Jika gliserol, lemak, dan bahan antimikroba ditambahkan ke edible film atau lapisan makanan, maka sifat fisik dan mekanik edible coating atau film ini akan berubah karena hidrofobisitasnya. Dan komposit pati seperti kitosan dan bahan lainnya akan yang bersifat antimikroba akan meningkatkan karakteristik dari edible film dan atau edible coating. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.